Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kitab suci adalah hasil renungan manusia, refleksi manusia yang dengan hati terbuka bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Maka yang kita miliki, kitab suci, merupakan wujud kerjasama antara manusia dan Allah. Dan begitulah cara Allah di dalam agama kita berkarya. Saudara-saudari sekalian terkasih, tulisan Injil yang kita dengarkan tadi jelas. Tulisan ini ditujukan kepada Theophilus. Kepada siapa? Anda tahu Theophilus? Ada yang namanya Theophilus? Santo Theophilus? Mesti gak ngaku iki jelas iki. Tak takok ya apa kuwi artine. Nah, memang Theophilus konon orangnya anonim. Bisa ditafsirkan seorang bangsawan
salah satu cerita yang muncul adalah ia seorang bangsawan yang kemudian bertobat. Kemudian bertobat. Ada yang mengatakan Theophilus itu arti dalam bahasa Yunani sahabat Allah. Sehingga dengan demikian maka firman ini, sabda ini juga untuk kita sekalian yang mencintai Allah. Bagaimana Lukas ingin memberikan hal yang baik dan benar, bukan isu, bukan hoax. Bukan isu, bukan hoax. Maka dikatakan setelah mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di seputar kita, aku juga mendengarkan teman-teman yang menjadi saksi. Tapi kemudian juga aku merenungkan dan membukukannya, menjadikan buku, supaya kamu tahu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, bukan sesat. Bukan sesat, bukan isu. Yang diwartakan Lukas mengandung kebenaran. Dan siapa yang dimaksudkan oleh Lukas tentang hal itu kepada Theophilus, hal yang benar. Jelas subjeknya adalah yang bernama Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang yang dipenuhi dengan roh. Setelah ia berpuasa, dituntun dalam padang gurun, dicobai, kemudian ia dituntun oleh roh dan ia berkarya. Di mana? Di Galilea. Apa yang dilakukan? Ia mengajar. Dengan bimbingan roh, ia ke Galilea. Untuk apa? Mengajar. Dan reaksi orang bagaimana? Reaksi orang merasa bahagia dan memuji dia. Kemana lagi ia dituntun oleh roh? Yesus itu yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus sebagai berita yang benar. Siapa itu Yesus? Dia ke Galilea, iya, tetapi ia pula ke kampung halamannya, ke Nazaret. Hari Sabat biasa di sinagoga ditampilkan dua bacaan. Bacaan yang pertama dari kitab Taurat dan kedua dari kitab para nabi. Maka Bapak Ibu, ketika tadi kita mendengarkan Yesus ambil atau Yesus diberikan nas Yesaya, itu berarti dari Taurat atau dari kitab para nabi? Para nabi. Di sinagoga hari Sabat dua didengarkan, didengungkan bacaan dari Taurat dan juga dari para nabi. Dan hari ini Yesus disodorkan nabi dan Nabi Yesaya. Lagi-lagi dikatakan cuplikan itu. Ungkapan dalam kata-kata itu adalah ungkapan orang yang dilantik menjadi penguasa. Roh Tuhan ada padaku, aku mengurapi engkau. Orang yang dipilih. Diurapi, dipilih, kemudian apa? Diutus. Untuk apa? Untuk mewartakan, untuk membebaskan, untuk memberikan penglihatan pada yang buta. Mau dikatakan dalam tradisi Yahudi dikenal tahun Yobel. Tahun ke-50 di mana semuanya dikembalikan kepada pemiliknya. Alam pun diajak untuk beristirahat. Manusia diajak untuk berelasi dengan sesama dan juga dengan semesta. Dan mata semua orang tertuju pada Yesus. Dan Yesus mengatakan, hari ini genaplah nas itu. Para saudaraku sekalian kasih, yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus adalah tentang sosok yang bernama Yesus. Yang apa? Ia yang diurapi oleh Roh Allah sendiri. Lantas bagaimana ia setelah diurapi? Ia dipilih dan kemudian dia diutus. Maka senada dengan bacaan pertama kitab Yesaya. Bacaan pertama dari mana? Bapak Ibu? Nehemia. Saya ngapa lektori ya toh?
Kitab Nehemia, Esra dan Nehemia. Nehemia pejabat, Esra itu imam. Mereka mendampingi bangsa terpilih setelah mereka dari pembuangan. Untuk kembali ke rumah, mereka semangat tidak ada, aras-arasan, begah itu. Aku kembali ke rumah, ke tempat semula, wis gak karu-karuan, wis bangunan bait Allah juga ancur-ancuran. Padahal bait Allah itu simbol di mana mereka dikumpulkan, disatukan seperti halnya kita. Mereka menjadi enggan untuk kembali. Tapi kemudian Nehemia dan Esra memberikan semangat. Dan semangat itu diambil dari kitab Taurat Musa. Nehemia dan Esra menghibur mereka. Ayo kembalilah. Engkau memang dihukum, tapi engkau telah dibebaskan. Kembali. Oke, ragamu, iya. Tetapi batinmu kamu harus ingat. Tuhan mencintai kamu. Maka yang terjadi adalah ketika Esra membacakan Taurat itu, jemaat tersentuh. Tidak tahu yang disampaikan Esra itu apa itu. Ini mungkin untuk bedek-bedekan kita itu. Kok sampai umat itu nangis guguk itu. Amin amin nyapo itu. Memang gak ngerti itu. Tapi di balik itu mau dikatakan bahwa sabda firman Tuhan adalah sungguh-sungguh hidup. Sungguh-sungguh menembus hati manusia. Kalau hati manusia terbuka. Bukankah ini juga merupakan pengalaman kita? Masuk dadi wong Katolik gak pernah nangis mergo disentuh oleh sabda Tuhan. Siapa yang gak tahu nangis? Siapa yang tahu nangis? Oh ya toh, yang tahu nangis akeh toh. Maca sabda Tuhan nang tanggal tuwek itu nangis. Mau dikatakan firman dalam bacaan pertama Nehemia itu menyentuh umat Israel. Mereka disentuh, diingatkan kembali siapa mereka. Bagaimana peran firman dalam hidup umat. Sungguh hidup. Maka baik kalau setiap orang Kristiani, orang Katolik punya pegangan ayat tanda petik suci. Nah, aku lagi down, oh iya, aku pernah membaca ini dan ini menguatkan aku. Jadi cekelan. Kitab pertama, bacaan pertama mengatakan itu, menyemangati bagaimana firman Tuhan itu sungguh hidup, mendobrak manusia, hati manusia sehingga berbangkit. Maka Nehemia mengatakan, ayo bersukacita, bersenanglah. Tuhan sudah mengabaikan, sudah mengubur masa lalumu. Sekarang kamu dipanggil kembali ke sana. Ayo bersukacitalah, jangan bersedih. Bagaimana sabda itu juga menyentuh, bagaimana pula sabda itu menggerakkan orang. Para saudaraku yang kasih, kiranya Kristus pun juga digerakkan oleh roh Allah sendiri. Dan kemudian ia berkarya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita jemaat secara konkret? Bacaan kedua bicara tentang kita satu tubuh, ya toh, banyak anggota. Kristus sebagai kepalanya. Semua orang di hadapan Tuhan tanda petik punya harga. Maka kehidupan menjemaat adalah saling melengkapi, saling membutuhkan. Memang ada guyonan, itu seringkali guyonan. Ya Romo, ada umat saya itu ya sudah lama di situ, didata, didaftar nggak mau, itu nggak mau. Ya. Saya ngomong, yontenono lah. Tapi yang ngono ya memang di umat Katolik itu ada juga ya UBK itu. Apa Romo UBK ya? Umat berkebutuhan khusus. Maksudnya Romo apa? Alah, aku nek perlu anak baptis moro ning awakmu. Engko manten ning awakmu, komunion pertama ning awakmu. Mesti moro ngenteni awakmu. Ngenteni apa? Tanda tangan karo stempel.
ya diomongi, dinasehati pas kuwi. Biasa ngono gitu. Menjadi pengurus enggak usah mangkel-mangkel, enggak usah. Mungkin nek butuh tok lho ya butuh tok pancene umat katanya berkebutuhan khusus kok. Umat berkebutuhan khusus, gak mau anak berkebutuhan khusus barang. Ini juga toh guyonan. Tapi bagaimana bacaan kedua juga mengatakan karena kita satu tubuh itu banyak anggota saling melengkapi, saling membutuhkan. Enggak sakarepe dhewe. Nek butuh tok teko moro. Bagaimana kita yang telah dibaptis, Roh itu bekerja untuk kita. Roh itu juga memberikan pandangan, wacana, wawasan untuk kita tentang aku menjadi anggota gereja Katolik. Menjadi umat Katolik itu bagaimana sih? Inilah kehidupan kita. Inilah gereja yang dihidupi oleh Roh Allah sendiri. Inilah gereja yang dihidupi pula oleh sabda firman Tuhan yang kadang menggelisahkan, kadang menyakitkan, tetapi juga kadang menyemangati, menggelorakan, memberikan semangat. Maka para saudaraku yang kasih, mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus Kristus. Mewartakan kebaikan, kebenaran bagi banyak orang. Peduli terhadap orang-orang yang sungguh membutuhkan, yang miskin, yang bersengsara. Mari kita berupaya menjadikan hidup kita sebagai sungguh-sungguh gambaran Tuhan, satu tubuh banyak anggota yang disemangati oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Mari kita baharui iman kita. Aku percaya akan Allah,